Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nah, perkenalkan nama kakak yaitu Wiji Safitri, biasa dipanggil Wiji. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita mau bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Nah, apakah adik semua sudah semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran? Nah, seharusnya adik harus semangat dan harus tambah semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ada yang tahu apa materi pembelajaran kita hari ini? Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, apa sih Pancasila sebagai nilai kehidupan? Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari Pancasila itu sendiri. Nah, pengertian dari Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari Pancasila, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari nilai itu sendiri. Nah, pengertian dari nilai itu sendiri yaitu nilai menjadi salah satu istilah yang melekat pada kehidupan manusia. Nilai itu juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap baik ataupun buruk bagi kehidupan. Nah, nilai Pancasila itu sendiri banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, nilai Pancasila itu menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Dan tanpa dari nilai Pancasila itu sendiri, maka kehidupan kita tidak akan menjadi aman maupun damai. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan, tadi kan kita sudah mengetahui apa sih itu pengertian dari Pancasila dan apa sih pengertian dari nilai, dan yang untuk saat ini kita akan mengetahui yaitu butir-butir Pancasila. Nah, ada yang tahu apa-apa saja sih butir-butir yang ada di dalam Pancasila? Nah, sekarang nanti akan beritahu apa saja butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Nah, yang pertama dapat kita lihat yaitu Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini dapat kita lihat simbolnya yaitu atau simbol yang diberikan yaitu bintang. Dan yang kedua, Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada Pancasila yang kedua ini dapat kita lihat yaitu simbol yang diberikan yaitu berupa rantai. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, pada Pancasila yang ketiga ini yaitu persatuan Indonesia itu diberikan simbol yaitu pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada Pancasila yang keempat ini yaitu diberi simbol yaitu kepala banteng. Nah, selanjutnya atau Pancasila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada Pancasila yang kelima ini simbol yang diberikan yaitu berupa padi dan kapas. Nah, setelah mengetahui apa saja butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri yaitu dapat kita lihat yang pertama yaitu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang terkandung di dalam nilai Pancasila tersebut yaitu khususnya Pancasila yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, pada hari ini atau yang terdapat di negara kita itu kan tidak hanya terdapat satu agama saja. Nah,
dalam negara Indonesia yaitu banyak terdapat agama. Nah, contoh agamanya yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi di dalam masing-masing agama kita tersebut, kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Misalkan kita yang beragama Islam itu melaksanakan ibadah yaitu tempatnya di musola atau masjid. Nah, yang selanjutnya misalkan agamanya ada agama Kristen. Nah, tempat beribadah yang dilaksanakan yaitu berada di, ada yang tahu berada di mana? Nah, jika orang Kristen beribadah, nah yaitu dia pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadahnya. Dan seperti itu juga dengan agama-agama lain, mereka melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Nah, selanjutnya yaitu menghormati pemeluk agama lain. Nah, karena di negara kita berbagai macam agama, jadi antara agama satu dengan agama yang lain kita harus saling menghormati ataupun menghargai. Nah, selanjutnya dapat kita lihat itu memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dan yang selanjutnya sering menghargai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, misalkan adik-adik mempunyai teman antara orang Kristen, yang A orang Kristen, yang B orang Islam. Nah, di dalam dua agama ini kita harus menghargai agamanya masing-masing. Islam menghargai Kristen dan Kristen juga menghargai Islam. Nah, tidak boleh ada hal-hal yang menjadi perdebatan atau perselisihan antar umat beragama. Nah, dan yang kedua dapat kita lihat yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada nilai Pancasila yang kedua ini dapat kita contohkan seperti setiap warga negara Indonesia harus menjunjung persamaan derajat, hak maupun kewajiban. Dan nah, pada contoh yang pertama yaitu setiap warga negara itu harus menjunjung persamaan derajat, hak dan kewajiban. Nah, dapat kita lihat misalkan di daerah kita saja. Nah, di sana di suatu daerah kita memiliki hak dan kewajiban. Hak di sini yaitu kita harus memiliki tempat rumah atau tempat kita tinggal, yaitu disebut dengan rumah. Nah, di dalam daerah kita juga memiliki kewajiban, misalkan setiap minggunya itu ada yang ronda atau poskamling atau menjaga keamanan daerahnya. Nah, di sana kewajiban bagi masyarakat untuk menjaga keamanan daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu tolong menolong antar sesama. Nah, tolong menolong antar sesama ini dapat kita contohkan seperti di kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalkan kita mempunyai tetangga dan tetangga kita misalkan kesulitan akan ekonominya, misalkan di rumahnya tidak ada beras. Nah, sebagai manusia kita harus saling menolong kepada saudari kita ataupun saudara kita. Nah, mari kita bantu untuk memberikan sedikit beras misalkan di masyarakat tersebut. Nah, dengan hal tersebut maka tercapailah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya yaitu tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Nah, yang dimaksud dengan tidak membeda-bedakan antar sesama yaitu misalkan di suatu pesta itu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ekonomi kita berbagai macam, ada yang kaya, ada yang sederhana ataupun yang miskin. Nah, itu seharusnya kita tidak membeda-bedakan ini orang kaya, ini orang miskin. Nah, itu. Dan yang selanjutnya bersikap tenggang rasa. Dan nilai Pancasila yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Nah, dalam nilai persatuan Indonesia ini adik-adik dapat melihat yaitu contoh yang dapat kita lakukan yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, kita itu dapat kita contohkan misalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak boleh bercerai-berai atau misalkan di sekolah kita tidak boleh berantem antara satu dan yang lainnya. Dan
jika hal tersebut terjadi maka persatuan kita akan runtuh. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, selanjutnya itu rela berkorban untuk negara. Nah, rela berkorban untuk negara ini misalkan di suatu daerah atau di suatu negara Indonesia ada yang mengalami suatu bencana. Nah, di situ kita harus rela berkorban. Nah, rela berkorban ini dapat dimisalkan seperti berkorban harta ataupun berkorban tenaga ataupun yang lainnya. Dan yang selanjutnya sikap cinta tanah air. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan bersama-sama dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, misalkan dapat kita contohkan pada suatu daerah atau suatu negara gitu. Nah, kita memiliki kepentingan pribadi kita, namun kepentingan pribadi kita tersebut tidak begitu wajib kita laksanakan. Nah, di balik itu kita memiliki kepentingan bersama-sama, yaitu kepentingan sangat mempengaruhi terhadap bangsa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengutamakan kepentingan bersama-sama ini. Dan yang selanjutnya, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam nilai Pancasila yang keempat ini dapat kita contohnya kan yaitu menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat. Nah, misalkan di dalam suatu daerah terdapat ada yang mencuri misalkan. Nah, di situ kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih masalah yang pertama, kenapa harus ada hal mencuri ini, dan kita harus mengetahui apa sebab atau akibat dari hal yang telah dilakukan. Nah, sebelum kita main hakim sendiri, karena kita tidak tahu apa sebab mereka mencuri. Nah, di situ kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama dan tidak boleh main hakim sendiri. Dan yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, misalkan kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu ada pada orang lain. Nah, kita tidak boleh memaksa agar punya orang lain itu harus kita miliki, dan itu hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Maka selanjutnya itu menjelaskan hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, dapat kita contohkan misalkan di dalam daerah kita itu ada pemilihan ketua RT, RW ataupun yang lainnya. Nah, di sana kita harus melaksanakan musyawarah dengan kesepakatan bersama, dan kita tidak boleh seperti main curang. Nah, selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi tadi. Dan selanjutnya yaitu Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam Pancasila kelima ini dapat kita contohkan seperti bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat kita. Nah, lingkungan terdekat kita seperti apa? Nah, dapat kita contohkan misal lingkungan terdekat kita yaitu lingkungan keluarga kita. Nah, itu kita harus bersikap adil dan baik kepada seluruh anggota keluarga kita, baik itu orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Nah, misalkan setiap harinya diberi uang jajan. Nah, sebagai orang tua kita harus adil terhadap memberikan uang jajan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Nah, seperti apa sih bentuknya? Bentuknya itu misalkan di dalam sekitar yang dekat dengan kita yaitu lingkungan keluarga saja. Nah, dapat kita contohkan itu kewajiban yang harus kita lakukan. Misalkan adik harus mencuci piring ataupun kakak harus setiap harinya menyapu rumah. Nah, itu kewajiban bagi kita di dalam anggota keluarga. Dan selanjutnya menghindari sikap gaya hidup yang mewah dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang selanjutnya yaitu menghormati hak orang lain dan suka menolong orang lain. Nah, sampai di situ materi pembelajaran kita hari ini. Silakan adik-adik lihat lagi dan baca lagi. Semoga adik-adik dapat memahami. Dan kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi